warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hama. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Oke, di sini kegiatan aku diawalin ini tuh masih kegiatan buka puasa gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh tadi aku buka puasanya makan dimsum. Nah, itu tuh jualan adik aku dimsumnya, adik ipar. Jadi aku tes rasa yang dimsum udang gitu. Nah, ini tuh enak banget teman-teman. Oke, dilanjut setelah buka puasa ini tuh udah tengah malam gitu ya teman-teman. Ini aku lagi masukkan kue lebaran ke dalam toplesnya. Nah, ini aku tata-tata semua kuenya. Nah, ini tuh dapatnya 6 toples gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk kue-kue udah selesai. Nah, nanti kegiatannya aku lanjut di keesokan harinya. Jadi ini aku mulainya dari berbuka puasa gitu ya teman-teman untuk kegiatannya. Oke, di sini untuk kue si tamrin cookies ini, karena kebetulan aku buatnya cuma sedikit, jadi aku pakai toples yang kecil aja. Nah, ini tuh masih edisi di rumah mertuanya aku ya teman-teman, di kampung halamannya aku di daerah Medan, di Kecamatan Besitang gitu ya teman-teman, di perbatasan Aceh Tamiang. Nah, jadi ini tuh lanjut lagi aku masukkan kue nastarnya ke dalam toples. Nah, untuk nastar ini tuh agak banyak gitu ya, lumayan ya teman-teman. Jadi ini mau aku tata-tatain dulu ke dalam toplesnya. Karena untuk nastar sendiri itu tuh dapatnya 2 toples gitu. Jadi ya alhamdulillah ya teman-teman. Karena nastar itu kan kesukaan semua orang gitu. Jadi ya insya Allah cepat habis. Nah, kalau untuk di rumah aku perkuehan itu tinggal 3 toples pas aku pulang balik mudik. Oke, di sini lanjut lagi kegiatan aku. Ini lagi prepare mau masak sayur toco untuk lontong ya di esok harinya, karena kan ini megang lebaran gitu teman-teman. Jadi ini toconya pakai kacang panjang sama si apa ini ya, rimbang ya kalau di tempat kami, cempoka, mungkin di tempat kalian ada yang bilang lenca gitu ya, macam-macam lah ya teman-teman namanya. Nah, jadi untuk tambahannya itu nanti paling udang sama tempe aja toconya. Oke, di sini lanjut lagi kegiatan aku kupas-kupasin wortel sama si labu jipang. Nah, ini tuh dibantuin sama unyangnya anak-anak, neneknya dari suami aku gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sayurnya ini mau dipotong-potong kecil-kecil untuk campuran dari kuah lontongnya. Karena lontongnya itu nanti pakai kuah sayur dari wortel dan labu jipang ini. Itu tuh rasanya manis, gurih gitu ya. Pokoknya enak banget gitu. Lontong di tempat kami tuh biasa dibilang lontong Medan gitu ya, teman-teman. Oke, di sini ini tuh ibu aku dari suami aku ya, teman-teman. Jadi ini tuh adik iparnya mertua aku gitu. Ini tuh bantuin buat lontongnya, karena lontongnya itu cukup banyak ya teman-teman. Mungkin ada beberapa kilo, 3 kilo atau berapa kilo gitu aku nggak. Karena ibu aku ini juga ada saudara yang minta tolong buatin lontong gitu. Jadi sekalian deh buatnya di sini. Nah, ini tuh lontongnya dimasukkan perkiraan 4 sendok apa ini ya, sendok nasi gitu ya. Nah, jadi untuk daunnya itu perkiraan berapa senti ya? 10 sentian gitu ya, teman-teman ya. Baru dimasukkan lidi. Nah, ini lidinya dimasukkan ke daunnya, dan daunnya itu agak dibengkokkan sedikit gitu, teman-teman, biar supaya hasilnya lebih cantik. Nah, ini dia hasil dari lontongnya. Ini tuh masih beras. Nah, nanti mau dimasak sampai beberapa jam. Nah, seperti biasa kalau lontong itu kami masaknya pakai kayu aja, teman-teman. Suasana di kampung ya seperti itu, masaknya pakai kayu gitu ya, teman-teman. Dan lontongnya itu pakai daun pisang, itu lebih nikmat, warnanya itu hijau gitu, teman-teman. Oke, di sini aku lanjut lagi setelah tadi aku lihatin ke kalian untuk pembuatan proses buat lontongnya.
Nah, aku lanjut lagi potongin si wortelnya ini. Ini dipotongnya kotak-kotak kecil gitu sama si labu jipangnya juga. Jadi nanti tuh balance gitu ya. Kebanyakan si wortel ya teman-teman dibandingkan labu jipang. Karena wortel itu kan ukurannya kecil ya. Oke, di sini setelah selesai, ini tuh aku percepat aja. Ini udah selesai untuk potong-potong sayurnya. Ini lanjut lagi kupasin bawang merah, potongin nanti tempe. Pokoknya kerjaannya banyak kali ini ya teman-teman. Nah, ini tuh digangguin sama si bocil aku, si Bang Hamam dan Dek Hubu. Jadi mereka itu nggak bisa tidur siang, yang ada gangguin mamahnya kerja di dapur. Nah, di sini aku lanjut lagi potong-potongin tempe. Nah, ini tempenya untuk sambal teri dan kacang. Jadi sambalnya itu ada teri, tempe sama kacang. Itu tuh enak ya teman-teman. Ini digoreng kering gitu baru dicampur dengan balado. Jadi tuh untuk campuran isian lontong tuh pokoknya lontong Medan tuh enak lah ya, ada terinya, ada tempenya, ada kacangnya gitu. Oke, di sini lanjut lagi sambil-sambil ini tuh memang setiap tahunnya selalu buat timpan. Ini tuh timpan nggak pernah ketinggalan ya teman-teman. Timpan ini tuh khas Aceh. Jadi ini tuh ada nanti namanya timpan labu, ada namanya timpan pisang gitu. Macem-macem ya. Jadi untuk isian dari timpannya itu ini inti kelapa. Kalau misalnya timpan pisang kayak ini yang aku buat timpan pisang, isian kelapanya itu pakai gula merah. Nah, kalau misalnya timpan labu itu tuh gula putih aja untuk isian kelapanya tuh udah enak banget teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Pokoknya khas Aceh itu enak-enak makanannya ya teman-teman. Karena aku kan juga suami aku orang Aceh gitu. Kalau aku sih Melayu ya teman-teman. Teman-teman udah pada tahu ya. Kalau yang sering nonton vlog aku, nah kalau suami aku tuh emang Aceh asli, jadi ya udah setiap tahunnya nggak pernah cuti gitu untuk timpan ini. Ini tuh khas Aceh, selalu dibuat dan buatnya itu banyak sampai 3 kilo, 4 kilo gitu teman-teman. Nah, ini tuh aku dibantuin sama unyangnya anak-anak, neneknya dari suami aku ya teman-teman. Jadi kami berdua aja untuk bungkusin si timpannya ini. Ya cukup memakan waktu ya, berjam-jam, sekitar 3 jam baru selesai untuk bungkusin timpannya ini. Karena buatnya itu kecil-kecil, halus-halus gitu di daun. Dan dia tuh harus dilumurin minyak makan teman-teman. Kalau nggak dilumurin minyak makan nanti bakalan lengket gitu. Nah, untuk timpan itu dari tepung pulut ya teman-teman. Nah, tepungnya itu biasanya bungkusnya warna hijau gitu kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada teri kacang yang udah digoreng. Nah, ini tuh masak rendang ayam. Nah, jadi karena kali ini tuh banyak menunya, nggak beli daging, jadi belinya ayam aja. Karena buatnya banyak ya teman-teman. Ini tuh udah berapa kilo? 4 kilo atau 5 kilo gitu. Nah, ditunggu sebelahnya tuh ada goreng kerupuk juga. Nah, ini ibu aku di bawah, tungku bawah itu tuh buat nasi wajik gitu ya. Jadi nasi manis. Nah, ini lagi proses pembuatannya. Nah, jadi ibu dari suami aku tuh namanya Ibu Jur. Itu tuh bisa buat makanan berbagai macam makanan loh, teman-teman. Nah, ini dia aku lihat kanapi yang dibakar di kayu untuk proses ngerebus lontongnya ini. Ini tuh lontong yang udah masak ya, teman-teman. Jadi ditiriskan di sini. Nah, ini tuh udah dapat banyak, tinggal beberapa kali lagi untuk merebusnya. Oke, di sini nasi wajiknya juga udah siap. Ini tuh enak, dia nggak keras, manisnya pas ya teman-teman, lemaknya dapet gitu. Nah, ini tuh juga untuk persiapan kami Lebaran dan pergi nanti insya Allah mau ke Banda Aceh ya teman-teman, jalan-jalannya. Oke, udah selesai semua, sambalnya juga udah. Nah, bentar lagi untuk kuahnya itu nanti dimasak, tapi nggak sempat aku nge-record karena di sini aku udah beberes aja di bagian dapur nih.
Nah ini tuh aku mau sapu-sapuin dulu untuk lantainya. Tadi tuh aku udah kutipin sampah dan aku masukkan ke dalam goni gitu biar supaya sampahnya itu nggak berserakan ke sana kemari. Nah dilanjut aku sapu-sapuin. Karena kalau misalnya kegiatan seperti ini tuh kan rame-rame ya ngerjainnya. Karena kebetulan di rumah mertua aku ini acaranya tuh diselenggarakan di sini kalau lebaran teman-teman. Jadi semua keluarga saudara dari pihak nenek gitu datang kemari gitu untuk di hari H pertama lebaran. Jadi ya udah rame-rame gitu ngerjain persiapan buat lebarannya. Jadi ya udah deh, kapan bisa ngerjain ini ya dikerjain langsung gitu. Biar supaya cepat selesai. Karena nanti kalau misalnya lebaran itu kita kan pagi udah sibuk mau sholat Idul Fitri, sibuk juga beberesin rumah gitu kan. Jadi ya gotong royong aja sih untuk kerjaan semuanya. Oke, di sini aku tutupin gorden karena kebetulan ini udah sore ya teman-teman. Nah dilanjut aku beberes di bagian rumah ini di dalam. Tetapi nggak terlalunya aku rikut kali ya teman-teman. Karena kayaknya udah riuh banget, udah capek juga, rasanya udah gerah. Udah mau mandi aja gitu teman-teman. Nah kalau kalian gimana sih persiapan lebaran kemarin? Apa aja sih yang dimasak gitu, apakah excited banget atau biasa aja? Semoga kalau misalnya kalian entah ada yang sakit, semoga sehat selalu ya teman-teman. Semoga kedepannya keluarga kita semuanya sehat-sehat selalu, amin. Oke, di sini ini tuh lanjut kegiatan malam harinya. Di sini tuh anak-anak pengen lihat takbiran gitu teman-teman. Karena semarak banget. Kalau di kampung aku tuh takbirannya tuh pawe gitu jalan. Mama. Kira-kira jarak berapa kilo ya? 2 kilo gitu ya mungkin. Jadi jaraknya itu dari Bukit Kubu ke Simpang 3 atau ke RGM gitu teman-teman rutenya. Nah itu tuh jalan kaki bawa obor gitu. Ada juga sih yang naik mobil gini rombongan. Nah sebagian ada yang jalan kaki sambil megang obor. Nah semaraknya takbiran itu rasanya enak banget ya teman-teman. Mama, mama pegang handphone. Mama. Nah kelihatan ya teman-teman, anak aku tuh semarak banget mau pegang obor gitu. Dia tuh nggak tahu bahwasanya obor itu isinya minyak-minyak tanah, dan kalau misalnya megangnya mereng-mereng takutnya itu bisa kebakar gitu ya kan. Nah ini tuh panjang dan macet gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, jalan pelan-pelan sambil menikmatin malam takbiran. Udah nggak sabar ya besok pagi itu Idul Fitri gitu teman-teman. Gak kerasa aja sebulan melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ibadah puasa aku tahun ini rasanya nikmat banget gitu teman-teman. Lagi hamil aku tuh ibadah puasa, rasanya sedih gitu. Kok bisa sih aku dapat semua gitu, cuman tinggal 1 hari karena nggak sahur aja pas saat di kampung gitu. Rasanya sedih banget ya teman-teman. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kita dustakan yang dikasih Allah. Nah di sini aku kawanin unyangnya ambil zakat fitrah di malam hari gitu teman-teman. Jadi ya udah sama si Bang Hamam ditemenin juga. Oke, di sini di rumah aku lanjut beberes sedikit di bagian meja. Jadi sampai sini aja ya teman-teman video aku kali ini. Semoga apa yang aku share kali ini dapat bermanfaat, menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.